itu kalau kan dia kan balik lagi soal otomotif ya sih. Om Obi kan emang hobi banget ke situ segala macam. Udah mulai nularin ke anak-anak gak sih? Nularin ke anak-anak, berusaha selalu gitu karena dia pengen ada anaknya yang Ada yang suka nerusin gitu. gitu ya. Nah, Tapi yang kecil-kecil sih belum tertular. Mm-mm. Paling yang gede lah. Yang gede kan karena udah mulai nyetir, terus udah mulai nongkrong, udah mulai itu udah mulai ngerti tuh dikit-dikit. Tapi kan susah juga ini apa keracuninnya juga tertularnya. Pakai masker semua kan? Oh iya ya, susah nularinnya ya, karena pakai ada filternya ya. Ada filternya. Iya. Susah itu. Oh, jadi yang gede karena memang mungkin lebih karena dia emang udah nyetir, karena belum ke hobi atau gimana? Iya, karena udah nyetir, terus kayak udah mulai ngerti mobil lah. Kalau yang kecil-kecil kan karena mereka belum nyetir, mungkin ketertarikannya jadi belum muncul gitu. Tapi nggak ada yang kayak tertarik. Kalau si Om Obi kan emang dari kecil tuh dia udah tertarik gitu. Iya bener. Nah kalau dari anak-anak ini sih belum ada yang terlihat seperti itu gitu. Yang cewek-cewek juga nggak ya? Yang cewek-cewek enggak. Nah kalau dari segi parentingnya sendiri, apakah kalau misalkan sampai ada anak yang tergila-gila sama sebuah hobi yang kayak Om Obi gitu misalnya gitu ya, itu termasuk yang bad atau yang good sebenarnya dari segi parentingnya? Nggak ada bad, nggak ada good ya gitu kan, itu pilihan mereka. Kita sih selama ini sebagai orang tua berusaha untuk kerjain apapun yang kamu suka gitu. Karena kita sendiri belajar dari pengalaman kita sendiri, kita bukan orang akademis, bukan orang yang berhasil dengan sekolah tinggi nilai bagus terus jadi sukses, nggak kayak gitu. Tapi karena kita kerjain apa yang kita suka, dari situ timbul ketertarikannya sehingga kita pengen tahu lagi, sehingga kita jadi menguasai. Ya itu buat aku lebih kayak ya udah kerjain aja apa yang kamu suka, apa yang kamu merasa mampu dan suka. Nanti di situ akan timbul itu ketertarikan, jadi pengen tahu lebih banyak lagi, dan jadi kayak nggak pernah puas kan kalau kita penasaran gitu. Dan itu jadi kayak membuat belajar itu jadi menyenangkan gitu. As long as itu menjadi sebuah hal yang positif ya. Ya. Gitu ya. Karena kan sampai sekarang ada juga yang apa namanya edik dengan something yang akhirnya membuat jadi negatif, jadi nggak bisa tidur, dan kan makan juga nggak teratur, gitu kan. Ibaratnya kita sebagai orang tua kan juga yang kenapa sih jadi kayak begini, jadi kayak jadi timbulnya jadi bad habit lah jatuhnya kan kayak gitu kan. Nah itu gimana caranya si tante dan om itu bisa membuat anak-anak yang berlima ini, si Pandawa 5 ini Pandawa 5 orang dulu banget ya gue, itu bisa akhirnya ibaratnya mereka bukan menjadi sebuah yang, maksudnya gini, mendoktrin mereka supaya menjadi ini bukan suatu hal yang jelek loh kalau lo tekunin gitu ya, itu bisa menjadi something kayak bokap nih misalkan gitu. Kayak kita sih lebih gini, sebagai orang tua tuh kita tetap ngasih pagar. Namanya orang tua kan kita yang dewasa, anak-anak itu bagaimanapun tetap anak gitu. Jadi kita kasih pagar, ini yang boleh dan ini yang tidak. Tapi pagar itu kita buat seluas mungkin, selebar mungkin, agar mereka punya ruang untuk bergerak dan menentukan apa sih yang mau dikerjain. Tapi tetap ada hal yang ini nggak boleh, ini boleh. Do and don't-nya ada. Ini harus, ini enggak gitu. Ada yang pilihan, ada yang enggak gitu. Tapi kita ngasih ruang untuk mereka untuk memilih dan untuk berkembang gitu. Lebih seperti itu. Jangan lupa pagarnya digaremin. Nggak ada ular masuk. Anak pertama hobinya apa? Anak pertama hobinya musik. Dia senang bikin lagu. Bikin lagu. Oke. Yang kedua? Anak kedua hobinya sekarang lagi nail art, karena dia ganti-ganti terus. Oke. Yang paling baru berarti nail art ya. Anak ketiga? Anak ketiga hobinya ini gadget sebenarnya, karena dia main games terus. Oh, lebih games. Ngulik-ngulik games juga maksudnya. Lebih ke ini e-sport. Belum sih, ini lebih main game anak-anak pada umumnya. Oke. Yang keempat? Yang keempat tuh dia ngarah suka crafting juga, yang cewek-cewek tuh lebih suka crafting. Dia lagi suka crochet. Oh, tahu nggak? Merajut. Merajut. Tahu. Merajut mimpi. Yang paling kecil nih.
Yang paling kecil apa ya hobinya? Hobinya dia makan. Iya lagi, bener lagi. Lucu banget. Gemuk sendiri, gemuk sendiri. Yang laki kan? Dikit-dikit I'm hungry. Iya, iya, iya. Kayak kita, Apa? dikit-dikit hungry. Nah, itu balik lagi soal tadi tuh, Ya. Tante soal pendidikan gitu kan. Mm. Kita ngelihat Tante Mobi sekarang tuh memang interestnya lagi ke pendidikan gitu kan dan Ya. punya sekolahan ya di Bintaro, Ya, punya sekolah ada preschool. preschool. Baru mau 2 tahun Mhm. di Bintaro gitu. Itu sekarang muridnya lebih ke anak usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun gitu. Baru mau masuk, insya Allah tahun depan ada TK-nya gitu. Itu kenapa sih memilih jalur, oh gue suka pendidikan nih? Apakah karena insting seorang ibu atau apa tuh ceritanya? Lebih ke pengalaman mengasuh 5 anak gitu ya. Kan mendampingi waktu anak-anak kecil kan nggak kerja sama sekali, jadi memang nemenin anak-anak terus mengalami kesulitan terus dan lain-lain gitu. Kayaknya nggak tahu kok kayak terpanggil aja gitu, kayak pengen melakukan sesuatu di bidang itu gitu. Jadi kayak akhirnya oh yaudah deh belajar lagi gitu, makanya belajar psikologi, tapi memang sebenarnya pengennya mengkhususkannya anak dan keluarga gitu. Oh, karena baru-baru ini kan Tante baru lulus wisuda. Baru lulus S1. S1 psikologi ya. Psikologi. Sebelumnya akuntansi ya. Sebenarnya akuntansi jauh banget ya. bisa nyebrang gitu Mak dari akuntansi lu. Bisa kan kalau kampus ada seberangan ya bisa nyebrang. Kampusnya Iya sama. Gantung, aku bilang Iya, iya, iya. Beda gedung doang ya. Nyebrang. Gedungnya sama malah. Oh, gue sama. Dan kelasnya juga di lantai yang sama. Dosennya sama jangan-jangan. Enggak, dosennya beda. Kampus apa namanya? UPH. UPH, upah. Uang papa habis katanya. Uang papa habis. Enggak ada habisnya Om Mobi Iya, bikin video lagi makanya. Iya benar. Nah, kalau sekarang misalkan kita bicara parenting ya, sekarang zaman sekarang kan juga banyak banget ya anak-anak yang punya Kebutuhan khusus. berkebutuhan Berkebutuhan khusus. khusus. Nah itu gimana sih cara untuk kita jadi parents yang baik jika memang kita menghadapi anak yang punya berkebutuhan khusus? Karena mereka kan belum tentu diterima sama masyarakat ya gitu. Biarpun sekarang sudah banyak programnya termasuk di sekolah-sekolah harus ada di setiap kelas ada 1 atau 2 anaknya begitu kan gitu. Yang pertama itu kalau punya anak yang berkebutuhan khusus, yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus menerima dulu. Karena kalau dari orang tuanya belum menerima, masih denial, mereka akan keliling-keliling cari jawaban yang paling sesuai dengan apa maunya mereka gitu. Yang belum tentu benar. Iya. Okay. Dan di saat itu kalau keliling-keliling terus, jadi menghabiskan waktu yang sebenarnya dibutuhkan kalau misalnya orang tua ini langsung menerima, anak ini bisa langsung dapat penanganan tepat dan cepat gitu. Tapi karena masih keliling-keliling kadang jadi menyebabkan penanganannya jadi terlambat gitu. Itu sih. Jadi yang pertama tuh diterima dulu gitu. Dan bukan hanya orang tua ya, kadang kan ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante. Nah, gitu. Semua harus support lah ya. Ya, itu. Menjadi sebuah sistem yang mensupport si anak juga. Iya, dan bukan hanya anak berkebutuhan khusus, juga anak-anak yang punya learning difficulties gitu. Itu aku lebih concern kalau anak berkebutuhan khusus tuh biasanya sudah lebih tertangani. Karena udah ada diagnosanya, udah jelas dia kenapa dan penanganan lebih jelas. Yang kemarin jadi concern kita itu adalah anak-anak dengan learning disabilities, bukan learning disabilities, lebih kayak learning difficulties yang mereka tuh biasanya dicap jadi anak malas dan anak bodoh di sekolah. Dan itu yang kita alami, aku dan Om Mobi alami selama kita mungkin duduk di bangku sekolah gitu. Karena kita kalau bisa dibilang kalau di atas paper kita nggak pintar gitu, jadi kita selalu menganggap gue bodoh, gue nggak pintar gitu. Tapi kalau nggak di atas paper sebenarnya kita bisa menjelaskan dengan baik gitu. Nah, karena masalah kita adalah dengan membaca dan menulis gitu. Itu. Di saat ini juga masih banyak kayak gitu ya kan? Masih banyak banget dong gitu. Persentasenya berapa? Wah, kalau secara presentasi nggak tahu berapa ya. Tapi more than 50%? Mungkin. Oh iya? Segitu. Tapi kayak misalnya ya banyak banget kan anak-anak yang dicap malas dan bodoh gitu di sekolah. Tapi daerah kayak gitu ya? Enggak juga, di Jakarta dong. Di Jakarta juga iya. Okay. Dan biasanya orang tua menanganinya dengan ngasih les. Bener nggak? Misalnya anaknya nggak bisa matematika, anaknya nggak bisa ini, langsung dikasih les. Iya. Sedangkan kalau namanya les itu dibilangnya
top down approach, jadi dia langsung di atas gitu. Sedangkan kalau kita mau benerin di atas, kalau namanya piramida pembelajaran, academic learning itu letaknya paling atas. Kalau kita mau benerin kayak apa sih? Kayak kita mau bikin rumah gitu ya. Fondasinya dulu harus Fondasinya ada. rumah. Jadi kita harus Basicnya. beresin dari bawah dulu. Itu sih yang lagi berusaha aku bangun dan aku build, bahwa yuk kita sama-sama benerin fondasinya supaya kalau sampai atas tuh mereka jadi kokoh gitu. Jangan cuman ditambal atapnya doang, setiap atapnya bocor ditambal, atapnya bocor ditambal, tapi fondasinya nggak dibetulin gitu. Sama kayak kemarin kan sempat ada apa ya, kasus di sekolah mana gitu, udah SMA atau SMP tapi nggak bisa berhitung, tau kan ya? Itu dari pandangan tante gimana tuh kalau seperti itu? Nggak bisa berhitung, kadang kan gini, nggak bisa berhitungnya tuh apa dulu kan kita nggak tahu ceritanya dia gitu. Balik lagi, apakah secara tes paper dia nggak bisa atau beneran memang nggak bisa gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan ya, itu kan pelajarannya hafalan. Ingat nggak sih zaman dulu kan kita pelajarannya menghafal, bukan mengerti konsepnya gitu. Bukan memahami konsep. Jadi ya. kayak yang jadi tolak ukur kan selalu nilai gitu, tapi bukan prosesnya. Betul. Nah kalau aku tuh pengennya yang kayak kita usahakan itu adalah bagaimana kita bisa menghargai proses dari si anak ini. Jadi selalu kayak aku nggak pernah peduli, kayak nggak pernah peduli ya, tapi nggak pernah jadi kayak kalau rapot atau menjadi patokan menjadi kayak ditunggu-tunggu gitu. Aduh nilainya berapa gitu. Nilainya berapa nggak pernah nanya. Ranking berapa gitu ya. Karena kan kayak hidung banget dulu tuh. Iya, kalau itu kan kayak itu kan cuma hasil akhir. Tapi kayak oke, dari situ kamu bisa apa yang kamu pelajarin, kamu dapat apa dari situ, kamu bisa membantu apa buat orang lain gitu, lebih esensinya prosesnya sih gitu. Nah tuh buat para penonton YouTube kita, Talk with No Mic, kalau lo punya keterbatasan apa segala macam gak usah takut, ya kita tetap proses yang penting. Ada tante Mobi, tenang aja. Ada tante Mobi, orang Mobi. Belajar mobilan aja mereka. Selama menggeluti dunia pendidikan gitu ya, pengalaman yang paling apa ya, menyentuh atau yang bikin jelek gitu, inget gak? Pengalaman paling menyentuh atau bikin jelek biasanya sih lebih kalau melihat anak-anak ini grow, atau dari keluarganya tuh, misalnya keluarganya tadinya berat hati menerima terus akhirnya mulai menerima. Di situ kan kita jadi bisa melihat nih grow-nya dia as individu atau sebagai keluarga gitu. Dan terus di saat orang tua sama anak-anak ini bisa menerima dan mengakui perasaannya. Karena susah banget loh, kayak selama ini kan kita diharapkan untuk selalu senang dan selalu happy gitu. Sehingga kalau kita sedih tuh kita nggak boleh nunjukin gitu. Sedangkan padahal sedih tuh nggak apa-apa loh. Nangis tuh walaupun laki-laki tuh nggak apa-apa loh. Oh iya gitu. iya, setuju. Jadi kayak untuk bisa kalau lihat mereka aku lagi sedih, bisa mengungkapkan perasaannya tuh itu sih seneng banget gitu di situ. Iya. Tapi Kamu masuk nggak boleh sedih, kamu nggak boleh nangis, anak cowok kok nangis gitu. tuh salah tuh, gitu. tuh salah Itu tuh. udah nggak berlaku. Lo mau jadi anak laki, menjadi anak perempuan, lo kalau emang ada something yang memang mungkin lo harus luapkan dengan kesedihan, dengan bernangis, silakan. Nangislah. Mungkin itu cara lo rilis problem lo. Betul. After that ya lo harus balik lagi, bangkit lagi. Jadi lo cuma sesaat doang tuh untuk rilis dulu. Cie, pinter gue ya. Bangkit, nangis lagi. Enggak. Kan tadi Bangkit Sanjaya. Bangkit Sanjaya. Mike, kita masuk ke segmen ini luar biasa. Namanya adalah Jilat Games Jilat alias Jawab Gila. Yes. Nanti Mobi kita akan memberikan pertanyaan. Ya. Oke. Langsung Dijawab harus cepat. Ya. Dimulai dari kemarin. Serang. Oke, yang pertama, shopping atau traveling? Traveling lalu shopping. Ini Cepat jadi sih. Iya. Pinter Cuma nggak dong. dikomen juga. Alasannya apa alasannya? Alasannya traveling, karena kalau traveling abis itu bisa shopping. Oh iya. Jadi traveling dulu, di tempat itu Iya. shopping. Betul. Kalau Kalau shopping shopping, dulu belum tentu udah traveling. selesai, iya. Belum Pinter tentu. dong. Iya. Yang kedua, Mike. Oke. Beli mobil impian atau beli rumah impian? Beli rumah impian. Kenapa? Rumah lebih gede nilainya. Emang rumah impian kayak gimana sih diimpi-impikan? Rumah yang diimpikan.
Rumah yang diimpikan Barbie, tuh. rumah Barbie yang pink itu Warna enggak? pink. Ya, pink. Kotak tuh. Enggak, rumahnya pengennya banyak pohonnya, lega, ada kolam renangnya. Waduh. Berarti pondasinya nggak pakai beton ya, nggak pakai itu ya, nggak pakai pohon tadi kan. Rumah pohon aja Enggak kan dong. mendingan Tan. Iya. Lebih Enggak, ke maksudnya Tarzan. sekelilingnya Oh, banyak pohon. hijau gitu. Oh hijau. Berarti lahannya luas, rumahnya di pinggir tengah-tengah. pantai gitu. Aduh, enak banget deh. Ini perpaduan puncak sama pantai nih. Nggak, tar dulu Gunung nih, apa? tar dulu. Cliffnya Oh, gitu kan. iya, iya, Keren iya. banget kan? Iya iya iya. Pohon kelapa sih kalau pinggir pantai sih kebanyakan nih pohon kelapa ya. Oke, lanjutin. Jadi ibu rumah tangga atau wanita karir? Hah. Oh, hah? Gimana? Nggak ada jawabannya hah tuh, nggak ada. Hah? Hah? Setengah. Apa? Setengah. Dua-duanya lah. Setengah tuh naikin dikit nanggung cuy. Lu pikir mesin gado-gado pedes setengah? Apa? Ayo, Setengah. Nggak harus bisa. pilih, harus pilih. Rumah Mau tang- ibu Ibu rumah rumah tangga tangga. atau wanita mau karir? IRT apa ART? Enggak, bukan beda ya. Ibu rumah tangga apa wanita karir? Ibu rumah tangga yang bekerja. Oh. Ya maksudnya ibu rumah tangga juga kerja Kerjanya sih di rumah. Di rumah, nyapu Iya, ngepel ya kan. iya, iya. Bersih-bersih. Nggak harus nyapu ngepel lah, banyak kerjaan Tapi itu kan lain. kerjaan, tapi itu Work from kerjaan. home. Iya. Work from home. IRT Aku sama juga. begitu. Dinner romantis sama Om Mobi atau quality time sama anak-anak? Quality time sama anak-anak. Om Mobi, mohon maaf ya. Anda membosankan. Nah, ditinggal kerja jauh sama Om Mobi atau ditinggal kuliah ke luar negeri sama anak-anak? Ini maksudnya lebih sedih atau lebih senang? Ya terserah. Lebih sedih mana? Lebih sedih mana? Ditinggal anak-anak pasti. Tinggal Gue udah anak-anak. tahu jawabannya. Iya. Ya kalau tinggal kerja cuma sebentar, tinggal Iya. kuliah tuh lama. Tapi kalau emang nggak pulang-pulang? Harus pulang lah. Aduh lah. Nyusulin nggak Kesel mau juga, pulang. kesel juga. Pernah nggak nyusulin tiba-tiba? Sering. Om Mobi, lu segendit itu ya? Dia pernah nyamperin Om Mobi lagi ke pameran lagi genit sama SPG, iya nggak? Ke gap gitu. Sering lah. Hah? Harus sering digerebek. Terus Gerebek, heeh. gerbek pasar. Gerebek, terus gerebek. terus. Ya nggak apa-apa, iseng aja. Oh iya iya. Tapi nggak sampai marah-marah kan? Enggak lah, ngapain marah-marah, buang-buang tenaga. Tapi Om Mobi pernah ini nggak sih cemburu sama Tante Mobi? Hah, Om Mobi cemburu sama Telur. Kenapa kan Cemburu. gua nggak ngapa-ngapain, kenapa dia Siapa tahu gitu. Ya mungkin siapa tuh ada Orang bermasker lain gitu, Iya. model Tante gitu. yang pakai maskernya mungkin bengkoang, kita kan nggak tahu juga ya, apa alpukat ya kan maskernya. Yang Lagi print. maskeran timun gue udah gitu. Tante, tante. Apa sih? Mungkin karena dia laki-laki yang genit, jadi dia cemburu sama semua laki-laki. Begitu? Karena dia Oh, berpikir karena semua berpikir laki-laki sama seperti kayak dia. Oh. Padahal nggak semua laki-laki kayak gitu Nih. ya nggak? Nggak gini Tan, gue mau nanya Ya. Tan. Gak semua perempuan itu bisa menerima kegenitan suaminya atau pasangannya. Gimana cara lu menyikapi itu Tan? Itu buat gue oke loh. Apaan? Iya bisa menerima si kegenitan suaminya Om Mobi. Yang penting kan. Suami Om Mobi, si Om Yang Mobinya. penting kan jajannya ini. Yang penting jajan lancar ya. Lancar. Oh, oke. Traveling lancar. Gitu. Bener gitu Tan. Ya. Enggak lah, karena kan maksudnya kayak ya udah genit aja, tapi kan tidak boleh dipegang dan tidak boleh dibawa pulang Iya. gitu. Oh, karena kalau dipegang membeli Dibawa berarti. pulang sih enggak, cuma kalau di drop di satu tempat kita nggak tahu ya, kita nggak tahu nih, ya kan? Dibawa pulang sih enggak, karena ada tata mobil di rumah kan. Tapi kalau kita di drop doang kan drop off. Lo pengen ngancurin banget rumah tangga orang sih, heran bukan, gua. bukan. Ini kan gini, maksud gua gini, rata-rata perempuan itu kan marah ya kalau udah si pasangannya, gak usah kan genit lah. Kita ngelihat gini doang aja dah, mata jaga gitu kan. Nah, iya. Terus liatin, nah kan gitu kan. Lu nggak gitu Tan? Gua rasa gue cukup pede. Karena dia juga begitu, Mike. Alasan dia pakai kacamata hitam biar bisa jelalatan juga. Oh. Gitu. Iya. Jadi fair. Iya. Kok lo yang jawab ya? Gue nanya ke tante mobil loh. Mewakili. Tante Mobi, thank you loh sudah hadir Terima di kasih Vlog with No banyak. Mike. Sama-sama, Salam buat Tante. Om Mobi. Kita yang makasih banyak nih udah hadir di sini, udah meluangkan waktunya buat kita di Talk with No Mic ya kan. Biarpun kita ngobrolnya ngebahasnya juga panjang, belum habis sih sebenarnya nih. Iya, masih banyak yang masih kita banyak. ngomongin ya, cuma next time ya Tan. Lagi. Iya. Jangan kapok kita undang lagi Tan ya. Iya. Siap kalau gitu. terima Salam buat kasih. Om Mobi, juga. salam buat Thank you. anak semuanya. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di Talk with. Kita ingetin Apa tuh? dulu. Apa tuh? Kalau misalkan kepengen nonton Talk with No Mike Oh, yang seru-seru, iya. yang iya. episode yang sebelumnya juga Sebelum-sebelumnya. boleh masih ada. Ya, Kalau misalkan nonton. mau request,
Talk with No Mic datengin siapa dong, undang siapa dong. Ya, Bisa tulis di silakan, kolom komentar. Gitu. Lu kalau mau dengerin kita pernah ngobrol sama yang bisa ngobrol binatang, ada Dokter Anggi waktu itu kan. Terus pernah ngobrol lagi soal seks, Soal kan? seks. Sama Mbak Zoya. Yes. Terus kita kemarin juga udah ngobrol lagi sama Sama Tika dengan Panggabean. Oh, iya. Nah, Tika Tika Panggabean, si artis yang cukup multitalenta itu, Iya. luar biasa. Gitu. Pokoknya kita pamit dulu. Yes. Sampai jumpa lagi di Talk Talk with with No No Mic. Mic. Selanjutnya. Bye-bye. Bye.